Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan untuk memimpin kita melangkah bersama Tuhan hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, saudara. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian jawab pembacaan ini untuk kita renungkan pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah jagalah kualitas pikiran Anda. Kita akan coba menggali topik kecil ini untuk membantu kita melangkah hari ini. Marcus Aurelius, saudara, pernah berkata seperti ini: kebahagiaan dari hidup Anda bergantung pada kualitas dari pikiran Anda. Artinya hari ini kita coba belajar apa yang sedang kita pikirkan, bagaimana cara pikir kita, bagaimana kualitas berpikir kita. Kalau kita mau ingin hidup bahagia, perbaharui pola pikir saudara. Itu yang dikatakan. Alkisah ada seorang raja yang ingin selalu mencari kebahagiaan, yang merindukan kebahagiaan. Sehingga dengan berbagai cara dia berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Lalu suatu ketika dia mengumpulkan semua orang-orang pintar dalam kerajaannya dan meminta petunjuk dari orang-orang pintar ini bagaimana cara supaya bisa bahagia. Lalu saat itu ada seorang dari orang pintar itu yang membawa permata yang sangat indah, yang sangat mahal kepada raja, diberikannya kepada raja. Permata ini berkilau, saudara, sehingga ketika raja menerimanya, raja begitu senang, raja begitu bahagia. Lalu raja menjadikan permata ini perhiasan dari mahkotanya. Tetapi suatu ketika raja sedang memperhatikan permata yang indah ini. Ternyata permata ini, saudara, memiliki kecacatan, ada cacatnya, tidak sempurna. Lalu ketika raja melihat kecacatan pada permata itu, saat itu juga rasa bahagianya buyar, saudara. Rasa bahagianya seketika itu juga hilang. Lalu ketika rasa bahagia itu hilang, dia berusaha untuk mencari kembali cara. Dia memanggil semua orang-orang pintar itu kembali dan menanyakan cara lain. Kalau mereka bisa mendapatkan cara lain untuk bisa membuat raja itu bahagia. Lalu salah seorang dari para orang pintar itu juga mengusulkan kepada raja, kalau raja ingin bahagia, raja perlu mengadakan pesta, perayaan pesta setiap hari. Lalu menurut raja hal itu juga bagus karena biasanya dalam pesta orang selalu bahagia. Lalu raja ini mengundang para sahabatnya, para pejabat, orang-orang yang dikasihinya untuk mengikuti pesta itu. Dan memang pada saat pesta itu diadakan, raja begitu bahagia bersama dengan semua orang undangannya. Tetapi 1 hari 2 hari pesta itu masih dalam keadaan bahagia. 3-4 hari seterusnya orang-orang yang ada di dalam pesta itu merasa bosan, saudara. Akhirnya satu persatu mereka permisi dan meninggalkan pesta itu. Dan akhirnya raja pun merasa kembali kesepian dan dia kembali merasa tidak bahagia. Rasa bahagianya hilang dengan segera saat itu juga. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai cara dia kembali berupaya mencari cara lagi untuk mendapatkan kebahagiaan itu.
Dan ada begitu banyak cara yang ditawarkan oleh orang-orang supaya dia bisa bahagia. Dan memang untuk sementara dia bahagia, tetapi tidak selamanya. Kebahagiaannya tidak kekal. Ya, akan ada saat-saat tertentu kebahagiaannya merasa hilang. Lalu suatu ketika dia mendengar bahwa ada seorang saudagar kaya yang hidupnya sederhana, yang bahagia, saudara. Lalu raja merasa tertarik untuk bisa mendapatkan rahasia dan kebahagiaan dari saudagar ini. Lalu dipanggil untuk menjelaskan kepada raja bagaimana caranya supaya dia bahagia. Lalu ketika saudagar ini dipanggil, dia mulai bertanya, apa rahasia kebahagiaan hidup Anda? Lalu saudagar ini berkata, Baginda Raja, sesungguhnya dulu juga saya seperti raja. Saya sedang mencari kebahagiaan kemana-mana dengan berbagai cara, tetapi aku tidak menemukannya. Sekarang saya telah menemukan cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Lalu raja penasaran, tolong ceritakan kepada saya bagaimana caranya. Lalu saudagar itu pun segera berkata, tolong Baginda pejamkan mata. Dan saat ini bayangkan bahwa Baginda sedang mendapatkan sebuah hadiah yang berharga. Itu yang dikatakan, saudara. Bayangkan hadiah itu sekarang ada di tangan Baginda. Bagaimana perasaan Baginda? Lalu saat itu juga Baginda kelihatan tersenyum karena dia merasa sedang mendapatkan sebuah hadiah berharga yang sangat indah. Lalu seketika itu juga saudagar katakan, saat ini hadiah itu lepas dari tangan Baginda, hilang. Bagaimana perasaan Baginda? Lalu saudara, Baginda pun kelihatan saat itu wajahnya langsung kecut. Dia langsung sedih. Ternyata setelah apa yang dibayangkan, yaitu hadiah yang indah itu hilang, juga dapat mempengaruhi perasaan bahagia juga hilang dari kehidupan raja. Begitulah seterusnya. Saat Baginda disuruh membayangkan hal yang menyenangkan, saat itu juga raja selalu kelihatan senyum. Dan ketika bayang itu hilang, segera wajahnya kembali berubah menjadi buram, sedih dan seterusnya. Lalu saudagar berkata, sekarang buka mata Baginda. Lihat, ada begitu banyak hal yang bisa Baginda bayangkan untuk membuat Baginda tersenyum, untuk membuat Baginda senang, untuk membuat Baginda bahagia. Tetapi banyak hal juga yang bisa membuat Baginda marah, yang bisa membuat Baginda muram, yang bisa membuat Baginda bersedih dan tidak bahagia. Jadi Baginda, bahagia atau tidak bahagia itu kita sendirilah yang menentukannya. Kitalah yang menciptakan dan merasakannya sendiri. Sepanjang kita memilih untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan, dengan sendirinya hati kita akan dipenuhi oleh kebahagiaan. Demikian juga sebaliknya. Demikianlah saudagar itu menjelaskan kepada Baginda Raja, dan akhirnya raja itu pun menerima saran saudagar tersebut, dan ia pun mampu menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti menginginkan kebahagiaan. Kita berhak untuk merasa bahagia dalam kehidupan kita. Karena itulah bila kita mencari di internet, ada begitu banyak cara yang ditawarkan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Bahkan di toko-toko buku ada begitu banyak buku yang ditulis yang mengupas tentang kebahagiaan hidup dari berbagai sudut pandang mungkin. Bahkan motivator-motivator yang terkenal di dunia ini, ada begitu banyak yang menawarkan cara untuk hidup bahagia. Namun saudara, jika kita ingin menikmati kebahagiaan itu, mulailah dengan pikiran Anda. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kita penjelasan. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tentu
Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menawarkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satu dari kebenaran itulah yang kita sedang belajar pada pagi hari ini, yaitu dengan menjaga kualitas pikiran kita, kita akan bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pikiran saudara hari ini, dan saya tidak tahu bagaimana saudara sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan dalam hidup ini dengan cara apapun. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, jika kita ingin menikmati kebahagiaan, firman Tuhan katakan, itu dimulai dari pikiran kita. Jagalah kualitas pikiran Anda. Jika Anda ingin bahagia, mulailah bahagia itu dalam pikiran Anda. Tuhan akan memberkati kita dengan renungan pagi ini. Kita berdoa. Saudaraku, Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini dengan firman yang kami renungkan. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagaimana cara supaya kami boleh menikmati kebahagiaan. Dengan firman ini, Tuhan mengajari kami supaya kami boleh menjaga kualitas pikiran kami. Karena dengan pikiran kami yang baik, kami boleh menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun yang lemah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan juga umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini, berkatilah umat Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Beri mereka semangat belajar. Yang ujian Tuhan berkati, yang berencana melanjutkan pendidikan Tuhan berkati, yang sedang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka Tuhan juga berkati. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dari Tuhan. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan. Ajar supaya mereka bersyukur kepada-Mu hari ini. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan pagi ini. Ada begitu banyak umat-Mu yang mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan yang berat. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka boleh menikmati anugerah kasih Tuhan. Dan hamba doakan, biarlah mereka sungguh diberkati pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh sama-sama diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Itu kerinduan hati kami. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.